ya, mulai sering sakit secara fisik. Nah, memang penyakit yang awalnya non fisik ya karena faktor psikologis ini ketika dibiarkan akan berubah menjadi penyakit fisik. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, bicara tentang pernikahan tentunya semua orang yang berharap pernikahan ini langgeng dan hanya maut yang bisa memisahkan. Nah, di tengah perjalanan pernikahan atau dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, tidak semua orang ya berani mengungkapkan perasaan hatinya terhadap pasangan. Hal ini ada beberapa faktor. Mungkin karena menghargai suami, lalu mungkin juga karena memang tidak enak ya, atau takut suami marah. Nah, di sini biasanya istri suka memendam rasa kecewa terhadap perilaku suami, namun si istri tidak berani mengatakan kepada suaminya atas ketidakcocokan perilaku yang ditunjukkan kepada istri. Nah, berikut ini adalah beberapa tanda istri kecewa terhadap suami tentunya. Nah, ini sebagai suami harus paham betul perilaku istri kecewa terhadap suami, karena ini adalah berarti ada sesuatu yang istri tidak berani menyampaikan secara terus terang kepada suami. Walaupun berkali-kali saya katakan bahwa komunikasi akan menjembatani semua permasalahan menjadi lebih baik ketika tahu sama tahu. Namun ternyata tidak semua istri berani melakukan hal yang demikian. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Biasanya yang pertama ini tanda istri kecewa biasanya lebih ke arah hubungan suami istri ya. Jadi merupakan ungkapan bentuk kekecewaan yang ditunjukkan melalui perilaku. Biasanya ia enggan atau bahkan tidak ingin melakukan hubungan suami istri. Nah, ini adalah tentunya hal yang betul-betul dipahami, bahwa ketika istri tidak mau berhubungan suami istri dengan pasangan atau dengan suaminya, ini tidak melulu semua dalam permasalahan selingkuh, atau belum tentu dia dalam keadaan berselingkuh, tapi ada permasalahan lain yang memang belum bisa diungkap atau belum bisa diketahui oleh suami. Maka kembali lagi, mau tidak mau, berani tidak berani, komunikasi menjadi hal yang penting dalam membangun rumah tangga agar jauh lebih baik. Kemudian hal kedua yang akan diperlihatkan kepada suami yaitu cenderung diam dan menutup diri. Nah, tentunya ketika seorang suami didiamkan istri yang suami sendiri tidak tahu permasalahan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, lagi-lagi menuntut seorang suami harus tetap bijak dalam mencari tahu ya, yaitu tentunya dengan momen-momen yang pas agar istri secara perlahan mulai membuka diri atas kekecewaan yang ditunjukkan kepada suami untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Kembali lagi, tetap induknya adalah komunikasi yang baik. Kemudian hal ketiga yang biasa dilakukan oleh seorang istri ketika sedang merasa kecewa terhadap suami, ia enggan atau bahkan berhenti merawat diri. Nah, ini bedanya. Jadi ketika istri enggan merawat diri, ini bisa jadi ada merupakan bentuk kekecewaan yang diungkapkan dengan perilaku. Berbeda ketika istri sedang selingkuh, justru ia mulai rajin merawat diri. Nah, ini disinilah perbedaan. Ketika istri tidak mau lagi merawat diri atau berhenti merawat diri, ini coba ditanyakan, karena itu belum tentu permasalahan selingkuh. Nah, tentunya sebagai seorang suami pun ingin selalu melihat istrinya tampil cantik ya, agar tidak membosankan. Namun kenapa tiba-tiba istri tidak mau lagi merawat dirinya atau memang membiarkan dirinya dalam kondisi apa adanya? Nah, ini biasanya kurang disadari. Nah, perbedaan ini adalah ketika istri sudah terbiasa merawat diri namun tiba-tiba ia berhenti. Nah, ini berarti ada permasalahan lain yang perlu diungkap oleh suami. Lalu kemudian hal keempat, ini ketika sampai terjadi merepotkan ya, karena yang keempat ini lebih memilih bercerita dengan teman daripada dengan suami sendiri. Nah,
ketika permasalahan rumah tangga, apalagi yang bersifat privasi atau rahasia, ini sampai bocor ya ke tempat lain, entah itu ke teman, entah itu ke saudara, ini akan menjadi aib secara perlahan. Nah, di sini tentunya si suami dari awal pernikahan harus terbuka apa adanya. Jadi ciptakan rasa percaya diri terhadap istri. Nah, ini penting ya. Karena ketika istri sudah melihat perilaku suami selalu sopan, bijak dan lain sebagainya, istri tidak akan enggan untuk menyampaikan apa yang selama ini dikeluhkan ya, sebagai bentuk rasa kecewa. Nah, artinya di sini mau tidak mau ketika melihat perilaku suami yang sangat mendukung, secara otomatis istri punya keberanian untuk menyampaikan apa yang sedang dialami ini, tanpa harus menahan dan mendiamkan permasalahan tetap berlarut-larut. Lalu kemudian mulai sakit ya, mulai sering sakit secara fisik. Nah, memang penyakit yang awalnya non fisik ya, karena faktor psikologis ini ketika dibiarkan akan berubah menjadi penyakit fisik ya, atau boleh dibilang bahasa umum adalah karena adanya tekanan batin yang tidak pernah ada penyelesaiannya. Nah, ini bahayanya di sini. Makanya di sini si suami harus tetap selalu memberikan ruang ya untuk bisa dijadikan tempat istri mengadu, istri berkeluh kesah. Itu tolong ditanggapi dengan baik ya. Jangan sampai dicuekin. Ini berbahaya karena bisa melibatkan fisik atau menimbulkan terjadinya penyakit fisik. Lalu kemudian yang keenam, biasanya tiba-tiba ia ingin melakukan terapi. Ini adalah ketika sudah seperti ini, ia sudah bingung mau berbuat apa lagi ya. Namun terapi pun pada dasarnya ini tidak akan berpengaruh besar ya, tidak akan berpengaruh signifikan, karena memang dasarnya kita berharap keterbukaan dari suami ya. Kepengen ditanya sebetulnya permasalahan selama ini dihadapi yang dirasakan itu apa, mungkin seperti itu ya. Nah sahabat, ternyata kembali lagi keterbukaan menjadi hal yang sangat-sangat penting. Komunikasi yang baik memang akan selalu mencerminkan bahwa keluarganya selama ini memang dalam keadaan atau kondisi yang baik-baik saja. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.